Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Newscreen. Tahun 2020 menjadi tahun sulit bagi seluruh negara di dunia. Tidak hanya aktivitas ekonomi yang terganggu, aktivitas pasar saham pun ikut terdampak. Di tengah ketidakpastian yang terjadi, kondisi pasar modal diproyeksikan masih akan tumbuh di tahun ini. Sejumlah faktor baik dari dalam negeri dan luar negeri akan mendorong kinerja positif pasar modal di tahun depan, dan berikut informasinya. Tahun 2020 menjadi tahun sulit bagi seluruh negara dunia. Pasalnya, pandemi COVID-19 membuat hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat terdampak. Tidak hanya berupa krisis kesehatan, aktivitas ekonomi pun terganggu, termasuk aktivitas pasar saham. Di awal 2020, indeks harga saham gabungan mampu melaju di zona positif hingga mencapai level 6.325. Penyebaran virus corona yang masif membuat sentimen negatif bagi pasar dan membuat IHSG anjlok. Otoritas pun menerapkan berbagai kebijakan untuk menahan laju penurunan indeks. Beberapa di antaranya dengan melakukan penghentian saham sementara atau trading hold, mengubah batasan auto rejection atas perdagangan saham di bursa, dan mengizinkan emiten untuk melakukan pembelian saham kembali atau buyback tanpa RUPS. Berdasarkan data IDX Channel, IHSG mencapai titik terendah pada Selasa 24 Maret 2020. IHSG berada di level 3.937. Posisi tersebut anjlok 37,49% dibandingkan posisi akhir tahun lalu. Usai menyentuh titik terendah, IHSG kembali bangkit karena adanya sentimen dan harapan bahwa perekonomian akan kembali pulih. Hingga pekan terakhir Desember 2020, IHSG sudah kembali menembus level 6 ribuan. Otoritas Jasa Keuangan menilai penguatan IHSG didorong oleh meningkatnya aktivitas yang dilakukan investor retail. Di tengah pandemi dan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, justru membuat investor retail semakin aktif bertransaksi. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per 19 November 2020, jumlah investor pasar modal yang tercatat mencapai 3,53 juta investor. Jumlah tersebut melampaui target bursa yang mematok 3 juta investor di tahun ini. Dari angka tersebut, 42,6% atau 1,5 juta diantaranya merupakan investor saham dan sisanya investor reksadana dan obligasi. Sementara itu, hingga akhir Desember 2020 tercatat 51 perusahaan telah melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan capaian tahun sebelumnya, sebanyak 55 perusahaan yang melakukan IPO. Di tengah ketidakpastian yang terjadi, kondisi pasar saham diproyeksikan masih akan tumbuh di tahun depan. Sejumlah faktor baik dari dalam negeri dan luar negeri akan mendorong kinerja positif pasar modal di tahun depan. Dari dalam negeri, perkembangan positif distribusi vaksin diharapkan dapat memberikan sentimen yang positif terhadap ekonomi real dan pasar finansial. Selain itu, pengesahan Omnibus Law berpotensi menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara dari sisi eksternal, kinerja positif pasar modal didukung oleh hasil dari pemilu Amerika Serikat. Meskipun diperkirakan tidak menghilangkan ketegangan geopolitik sepenuhnya terkait dengan konflik dagang, namun besar kemungkinan pendekatan yang dilakukan akan lebih tidak konfrontatif dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, sehingga gejolak pasar terutama di negara berkembang akan berkurang. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Newscreen Morning kali ini. Saksikan Newscreen Morning setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat dan perbaharui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa, saya Mangi Ferachong.